Sekali lagi saya mau mengatakan kepada masyarakat ini, kenapa ini Om Begawan kok terus mengkritik Pak Jokowi? Bukan menyerang loh, mengkritik. Ya karena Om Begawan dulu tuh mendukung Pak Jokowi. Karena saya mendukung Pak Jokowi, jadi saya punya kewajiban untuk ngeritik, mengingatkan, karena saya anggap menurut Om Begawan Pak Jokowi sudah belok-belok ke kanan, belok-belok ke kiri. Nggak lurus lagi lah. Yaitu semacam ketika kita punya anak, meskipun dia kita dukung, kita sayangi, kita manjakan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, ya kita wajib untuk mengingatkan, untuk mengkritik anak-anak kita. Sama seperti itu. Nah, pasca pengumuman resmi KPU kemarin yang menetapkan paslon nomor 2 Pragrip menang Pilpres, itu ada parpol di luar Koalisi Indonesia Maju. Santer dikabarkan akan merapat, mepet. Ayo Prangko. Artinya dia, partai ini tidak siap menjadi oposisi. Ora biasa makan nasi pakai garam ini. Wedi dadi wong melarat karena hanya ingin kekuasaan saja. Agaknya ini kabar yang beredar tersebut mengarah benar. Benar ini. Masyarakat harus ngerti loh ini. Supaya nanti memilih, wah ini partai suara konsisten ini. Partai mau melu-melu tok, pengen penak tok ini. Supaya masyarakat paham. Nah agaknya kabar yang beredar tersebut mengarah benar. Karena calon wakil presidennya, Gibran, itu mengungkapkan ada lebih dari satu partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju ingin bergabung, ingin merapat. Ya, tapi namun Gibran itu tidak menyebutkan nama parpol tersebut, dirahasiakan. Apa wedi tidak diserang. Ini artinya parpol yang mendukung paslon 01 loh ini. Anies Mohaimin dan paslon 03 Ganjar akan masuk dalam koalisi. Ya, belum tentu kalau yang PDIP boleh. Tidak mungkin P3 karena sebab tidak lolos ke Senayan. Ambang batasnya nggak nyampe 4%. Apalagi partainya Pak Amin itu, partai umat itu, belas itu. Orang digagas. Nggak ada suaranya. Nggak ada mencapai mintip-mintip aja enggak. Tapi partai yang dimaksud itu ibaratnya partai kerupuk melempem ini. Yang mau gabung-gabung merapat. Lah gimana? Lah wong pelantikan presiden itu kan masih Oktober. Bulan yang akan datang. Oh belum apa-apa, takut nggak dapat kursi menteri. Oh tanya di sini mau kekuasaan toh, mau pengen jatah kue toh. Mikirnya itu rakyat harusnya. Lah parpol yang mengambil sikap kayak begitu itu wis gak layak dipilih sebenarnya. Masyarakat ben paham itu. Nanti siapa-siapa partai-partai yang ora konsisten ini masyarakat ben paham, ben ngerti. Ojo mung gagih tok. Memangnya jika berada di luar pemerintah, apa sih beratnya? Lo lihat aja itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Mbak Megawati itu 10 tahun mendukung Pak Jokowi, toh balasannya malah dikhianati, dibuang, malah diserang, mau dibakar ini partainya itu supaya hancur. Meskipun tetap menang, karena Mbak Megawati tetap konsisten untuk memperjuangkan konstitusi dan demokrasi Indonesia. Suara partai ya turun, tapi ya nggak sampai amblek gitu loh. Tetap merajai di Senayan. Beda dengan pendukung pemerintah yang lain. Kewedian ini. Lah apa Gibran lagi ngegres ini? Ngegres itu apa ya? Bahasa pasnya itu apa? Ya anu lah, ngertak gitu atau nantang kali. Nantang lagi. Ya, pasnya nantang. Sebenarnya pengen bilang nih sama PDIP sama yang lain itu. Yang kalah, yuk gabung yuk sini, timbang di luar nggak dapat apa-apa, mungkin begitu itu, bahasanya seperti itu. Ini menurut penilaian Begawan. Nah Gibran itu masih merahasiakan parpol di luar koalisi itu siapa. Ini menegaskan bergabungnya parpol di luar Koalisi Indonesia Maju sebagai komitmen dari Prabowo untuk merangkul semuanya, ben renek oposisi. Dengan pertimbangan paslon 01, 03
punya visi sama dengan Indonesia Maju, visinya Pak Prabowo. Ya nggak mau, visinya jauh berbeda. Kalau Pak Prabowo susu makan gratis, kalau Pak Ganjar itu internet gratis dan satu keluarga miskin satu. Oh satu. Visi sama dengan beda cara maunya itu. Ya nggak boleh dipaksa gitulah. Kubunya Pak Ganjar, kemajuan Indonesia itu dengan mensejahterakan rakyat. Lah kan pasangan Prabowo Gibran cara mencapai kemajuan Indonesia dengan makan gratis, naikkan pajak. Ini PPN sudah naik ini, mau rencana 12% ini. Wah, pengusaha geleng-geleng kepala ini. Nah, ini serta menaikkan gaji pejabat juga ASN. Nah, cara-caranya hanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapakah parpol tersebut yang dikira, yang disebut mau gabung ke parpol pemerintah terpilih nanti? Parpol pendukung Anies Muhaimin ada 3, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, sementara pendukungnya Pak Ganjar tuh yang punya kursi di parlemen hanya PDIP dan P3 lah. P3 sudah enggak lah, rasa dihitung karena sudah enggak masuk Senayan. Dan sebenarnya mudah ditebak. Gampang itu kalau masyarakat yang melek politik, tahu politik, peta politik itu mudah untuk mengatakan mana partai-partai yang enggak konsisten itu, mana itu ngerti loh. Mudah tuh parpol yang merapat dan akan bergabung dengan pemerintah itu mestinya, mesti nih, menurut Begawan ini, perkiraan ini, itu ya Nasdem sama PKB. Alah mbok mengko titenono itu. Lagi mana? Lah pada pertengahan bulan Februari lalu, Ketua Umum Partai Nasdem itu Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi itu di Istana Negara. Ya meskipun keduanya menampik lah pertemuan itu sebagai penjajakan koalisi dengan pemerintahan baru kelak. Ini jane piye to presiden sebenarnya Pak Prabowo to. Ini sing ubak-ubak Pak Jokowi merona-merona. Ngubungi partai gue ini ngapain itu loh. Ya harusnya ini Pak Prabowo yang begini begitu itu. Nah ini tetapi ada indikasi kuat ini. Pertemuan tersebut ada hubungannya dengan posisi Nasdem di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini presidennya Pak Prabowo loh ini. Dan ditambah kemarin tuh Pak Paloh sudah mengucapkan selamat. Loh, padahal tim Amin itu kan pengen mendaftarkan gugatan ke MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 pemenangnya. Pemilunya, penyelenggaraan dan proses-prosesnya yang carut-marut ini akan digugat di MK. Lah kok malah Pak Paloh memberi selamat. Ini ambivalen namanya. Lah Jokowi mengaku pertemuannya dengan Surya Paloh hanya bertindak sebagai penghubung. Wah ini presiden kok jadi penghubung ini apa ini? Atau jembatan untuk semua hal. Ini beneran ini Pak penghubungnya. Penghubung apa makelar? Bedanya apa ya? Penghubung dengan makelar apa ya? Apa calo lah namanya? Calo, makelar, penghubung itu sama itu. Kayak yang terminal, kayak calo nih wae. Lah dari pernyataan Jokowi bisa dimaknai. Jika ada upaya atau usaha membuka kembali komunikasi setelah sebelumnya hubungan kepala negara dengan Nasdem ambiar, dibuktikan dengan 2 menterinya itu dibeledes ke penjara. Cilok ini. Kok bisa ya Pak ya? Ini Pak Jokowi ini semenang-menang kok. Pas gak suka semenang-menang, menterinya Nasdem diusut kasus hukumnya. Pas butuh tinggal dipanggil ke istana. Orang nganggo beban tanpa dosa aja, tanpa merasa pernah jadi tukang tega loh. Partai kedua yang berpeluang gabung setelah Nasdem, itu ya PKB pimpinan Muhaimin ini. Sinyal bergabungnya PKB ke kabinet Prabowo semakin kuat ketika terlihat 2 menteri PKB, yaitu Menteri Tenaga Kerja Mbak Ida Fauziah dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bertemu dengan Jokowi beberapa hari yang lalu. Bukawan tuh nyimak terus, ngikuti nih perkembangan peta-peta politik ini. Ini arneng gitu ini, diikuti. Oh nanti kalau nggak gitu nanti saya kehabisan narasi, kebagian materi, saya ngomongnya ngawur loh. Nah beda dengan Nasdem, yang dipanggil bukan ketua umumnya. Kalau Nasdem nggak Pak Surya Paloh. Ini PKB ini wilayah ini. Nah nanti kalau Caimin yang disuruh ke istana, meloho banget, terlalu nampak. Nek ada PDKT ya terlalu nampak. Nah ini melemahkan PKB nantinya. Dan salah satu isi pembicaranya, Pak Jokowi itu nitip salam buat Caimin.
Salam mesra, apa salam tempel itu. Jujur wae. Gimana dengan Kompolers? Ngompolers gimana? Makin cetha kan? Makin meloho kan? Nah, ini makin jelas dan terlihat. Bila Presiden sekarang ngebantuin Pak Prabowo, nguatkan partai pendukung mereka. Nah, ini Pak Prabowo kira-kira terima apa ora? Nah kan ini sama artinya Jokowi memposisikan diri sebagai perwakilan Prabowo Gibran. Melakukan lobby-lobby politik untuk penjajakan dalam rangka mengajak partai yang tadinya mendukung paslon 01 dan 03 bisa bergabung bersama-sama di kabinet. Wah, enak men. Tidak ada partai oposisi nanti. Diyakini akan semua bergabung dengan pemerintah, memperkuat pemerintah untuk melanjutkan rencana besar pemerintah Jokowi sebelumnya, termasuk IKN dan sebagainya. Masa akhirnya jadinya gitu, repot ini. Lantas nanti yang bicara membela rakyat sopo? Yang jadi oposisi, yang mengkritik pemerintah sopo, yang mengawasi pemerintah sopo. Pembegawan tak mau ngonten wae lah. Tidak punya kekuatan di Senayan, tidak punya bargaining sama pemerintah. Wah, ya ora bener nek ngene iki. Lah PDIP dan PKS ya mestinya bertahan. Saya akan memberikan pesan ini kepada PKS dan PDIP. Kepada yang terhormat Mbak Mega. Tetap konsisten, Mbak. Mbak Mega itu salah satu wanita terkuat dalam perpolitikan Indonesia yang konsisten menjaga konstitusi dan menjaga demokrasi ini. Jangan melu ke sono lah, bisa makin tidak ideal itu situasi politik nasional kita. Remuk nanti. Nah, Gibran sendiri pernah beberapa kali mengutarakan keinginan untuk bisa bertemu dengan Amin dan Pak Ganjar Mahfud. Tidak hanya sekali, Gibran itu bilang atau menyatakan begitu. Ia ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa menemui keempat tokoh tersebut. Ya khususnya pada bulan Ramadan ini katanya. Wah, sasi poso. Malah gue kegiatan politik. Mas. Nggak usah lah bawa-bawa Ramadan gitu. Yang puasa biar tetap kusuk berpuasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ini jadinya kayak bagi tugas saja ini. Bapak yang ngeranggul partai, anak yang ngeranggul kandidat. Pak Prabowo kan meneng wae. Oh ya terima, nah aku jadi Pak Prabowo ya moh gitu. Nah jumlah partai lebih banyak dan pasti lebih sulit nantinya. Sementara pasangan capres-cawapres lebih sedikit. Praktis sekarang ini yang benar-benar berhadapan dengan pemerintah hanya PKS. Yang sekarang masih saya anggap konsisten meskipun memberikan selamat. Memberikan selamat kan belum tentu bergabung. Sebab Demokrat sudah ada kadernya yang ada di pemerintahan. Malah ketua umumnya jadi menteri, menteri agraria yang ngurusi lemah ini. Lah PDIP, partai yang kuat dalam menjaga konstitusi ini, mulai Oktober harus beneran jadi oposisi. Dan Om Begawan akan tetap mendukung PDIP untuk menyuarakan oposisi tersebut. Malah sudah ada konten oposisi loh. Yang perlu ngompol tonton dulu. Judulnya oposisi, tonton ya. Nah ini mulai dilatih sekarang ini. Bila perlu pas Agustus nanti, pas pergantian anggota DPR. Sejak itu pula settingan sikapnya mulai berubah. Peluang PDIP bergabung dalam pemerintah relatif kecil. Kata Rene. Nah, PDIP itu hebat toh. Dulu 10 tahun jadi oposisinya Pak B. Akhirnya meledos jadi pemenang. Ketika dia memunculkan Pak Jokowi. Tapi ternyata dikhianati sama Pak Jokowi. Tapi tidak apa-apa. PDIP itu partai yang kuat. PDIP sudah menyuarakan ingin berada dalam barisan oposisi. Dan itu saya mohon untuk konsisten. Rasanya tidak mungkin. PDIP tertarik dan ikut bergabung untuk dengan pemerintah pragrip itu. Renek itu. Bukan hanya karena sebagai rival pilpres. Tetapi jika bergabung maka PDIP akan dapat jatah kursi menteri paling banyak nantinya. Sesuai dengan perolehan kursinya. Loh masa kalau sampai mau menterinya dari PDIP lebih banyak dibanding Gerindra, ya ora mungkin, ora lucu loh. Malah nanti regejekan orang mikir rakyat nanti. Tapi sebelum ini semua terwujud, paling penting ya damaikan dulu lah. Itu benahi dulu hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jangan dikira mereka baik-baik aja. Kita bisa merasakan yang satu mau jadi presiden, yang satu sudah lereh presiden, yang mau lereh itu seketake ora terima. Pengen tetap berkuasa. Ini saya nggak provokatif loh. Ini menurut
pendapat Om Bengawan. Apapun perbedaannya, kalian itu kan bahkan melanjutkan pemerintahan. Nek ada perbedaan pandangan, itu biasa. Jare sing dipikirke rakyat. Lah kok malah fokus karo kepentingan kalian sendiri-sendiri ben penak, ben iso dum-duman dhewe. Ya tambah rugi kami no rakyat no. Nasib transisi pemerintahan gimana tuh? Disiapkan belum? Bisa jalan atau enggak? Gibran ini rasa gagas lobby-lobby sik. Penting Pak Jokowi sama Capres bukan rukun sik lah. Ben ojo saling tegang gitu loh. Suruh akur dulu lah supaya transisi pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan rakyat dipikirkan. Jangan sama-sama egois, nggak bagus itu. Untuk pemerintahan negara yang sebesar ini, sebagus ini, semakmur ini. Lah saling memaafkan saja lah. Jangan nunggu Idul Fitri kesuwen nanti kelamaan. Ya ngono ya. Mas Wali juga itu. Aku tak mau persiapan bukber dulu. Nanti tidak kentean waktu. Gitu ya. Ini pendapat Om Bengawan. Jangan lupa demokrasi, konstitusi, NKRI. Ayo, Om Bengawan, sampai jumpa.